Puji Tuhan, saudara. Selamat Paskah. Haleluya. Ini adalah kemenangan buat semua umat Tuhan. Karena Paskah adalah hari kemenangan buat kita, saudara, dan kita boleh bangga. Kita punya pemimpin hidup. Memang dia mati, tetapi dia hidup kembali. Dan kehidupan yang luar biasa, saudara ya. Saudara, mari kita akan membuka dalam Alkitab kita, dalam Injil Matius pasal 28. Kita akan melihat kisah tentang Paskah, kebangkitan Tuhan. Saya mengajak untuk semua membuka Alkitab dalam dalam Injil Matius pasal 28. Kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat 10, saudara. Ya, Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan 10. Kita akan baca bergiliran, termasuk saudara yang ada di rumah. Kita baca bergiliran, saya baca ayat 1, saudara ayat 2, dan seterusnya sampai dengan ayat 10 secara bergantian. Sehingga saudara bisa menikmati akan kebenaran firman. Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Ya, saya baca ayat 1, saudara yang di sini dan di rumah semua baca ayat 2 dan seterusnya bergiliran dengan suara keras supaya kita pahami firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun ke langit dan datang ke batu itu, dan menurunkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Dia tidak ada di sini, sebab dia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat dia berbaring." Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan percaya dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ya, saudara, ini adalah berita tentang kebangkitan Tuhan dan pelaku-pelaku yang pertama. Orang-orang yang pertama menyaksikan kebangkitan Tuhan. Saudara, yang pertama kita lihat, sebab dari apa yang kita baca dalam Injil Matius pasal 28, ada banyak kata takutlah mereka, takutlah mereka, takutlah mereka. Jadi saudara, ya, ketakutan ini apalagi sekarang sedang merebak di mana-mana, saudara ya. Mari kita lihat ada beberapa yang dialami oleh pelaku-pelaku pertama ini. Mereka takut, saudara ya. Pertama, ketakutan ala penjaga. Allah penjaga, prajurit-prajurit yang gagah perkasa. Mereka ini adalah orang Romawi, saya sebut orang kafir. Mereka takut sekali. Ayat berkata bahwa mereka takut seperti orang mati. Wah, saudara ya, bayangin ya, ketakutannya seperti orang yang mati, udah mau habis nafas gitu. Orang mati, saudara ya, sangat takut luar biasa. Dan sedangkan mati itu ketakutan yang sangat luar biasa, saudara. Ini ketakutan Allah penjaga, saudara ya, yang melihat ada gempa bumi itu sudah menakutkan. Lalu ada malaikat Tuhan, wah, menakutkan. Mereka seperti orang mati. Ya, saya baca sebentar di situ, saudara ya, di dalam ayat
2. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Loh, bayangkan saudara, ini ketakutan ala penjaga, ketakutan orang kafir saudara. Mereka ini melihat bagaimana kuasa kebangkitan yang begitu dahsyat membuat mereka takut. Ini orang kafir takut adanya Yesus bangkit, saudara. Tapi sayang, ketakutan mereka ini, saudara, mereka yang takut, yang bahkan sampai seperti orang mati, tapi mereka lebih takluk sama siapa? Matius 28 ayat 11 sampai 15. Kita melihat ini ketakutan Allah penjaga. Ya, Matius 28 ayat 11 sampai 15. Biarpun mereka mengalami seperti orang mati, ketakutan yang luar biasa, tetapi Matius 28 ayat 11 sampai 15 saya baca. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala sesuatu yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Yesus bangkit. Yang dia lihat mungkin adalah malaikat yang turun dan batu terguling. Dan Yesus tidak ada dikubur. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada saudara-saudara itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh ahli negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tentang Yesus dicuri tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Jadi mereka udah takut, bahkan takutnya seperti orang mau mati, tetapi mereka takluk dengan yang namanya duit, mamon. Itu orang dunia. Cerita yang sebenarnya di mana mereka sebagai orang saksi mata yang melihat bagaimana Yesus bangkit, bagaimana batu terguling, bagaimana malaikat datang, dan bahkan itu mereka ngalami sendiri. Mereka takut seperti orang mati rasanya. Tapi begitu dikasih, disogok dengan duit, keok, mereka diam dan memutarbalikkan fakta. Mereka mulai mengarang cerita. Ini ketakutan ala penjaga, ala prajurit penjaga-penjaga. Mereka pada disumpah untuk melakukan tindak kebenaran. Itu biasanya prajurit itu begitu, saudara ya. Tapi soal duit kalah mereka. Mereka bungkam dan mereka mengarang cerita. Bahkan cerita ini sampai sekarang ini terdengar di kalangan orang Yahudi, saudara, bahwa Yesus tidak bangkit. Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Ya, saudara ya. Jadi soal duit ini memang lebih berkuasa bagi orang dunia, tapi tidak untuk kita. Makanya nih pelaku-pelaku semua nih, mereka yang pertama kali melihat bagaimana kebangkitan itu terjadi. Saudara, kemudian poin yang kedua, takut ala imam kepala dan orang Farisi. Ini pemimpin-pemimpin rohani yang katanya tahu Taurat. Mereka sebenarnya waktu Yesus mati di kayu salib, saudara, lalu dikubur, mereka sudah dengar cerita. Oh, 3 hari kemudian katanya Yesus bangkit. Makanya mereka mulai berkompromi, bekerja sama dengan penguasa kafir. Bayangkan loh, mereka ini adalah ahli Taurat, mereka ini adalah orang Farisi yang tahu firman. Dan dari firman itu ada nubuatan bahwa penebusku akan bangkit, itu dalam kitab Ayub. Banyak nubuatan tentang kebangkitan Yesus. Mereka tahu firman secara hurufiah. Ini Alkitab ini secara hurufiah bisa dibaca. Dan bahkan orang sampai berdebat soal isi firman. Inilah model-model dari ketakutan imam kepala dan orang-orang Farisi. Kita baca Matius 27 ayat 62 sampai 66. Kita lihat bagaimana ketakutan mereka. Keesokan harinya, Matius 27 ayat 62 sampai 66.
keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Ya, ini ketakutan ala imam-imam kepala dan orang Farisi. Boleh dikatakan ini pemimpin-pemimpin, saudara. Takut apa? Takut pengikutnya habis. Takut nggak ada pengikutnya. Nah, ini pemimpin-pemimpin rohani kadang-kadang takut nggak ada pengikutnya, saudara. Jadi mereka ini tahu, mereka mengetahui bahwa waktu ajaran Yesus disampaikan, dan mereka ini begitu setia nguntip, saudara ya. Mereka yang paling setia kalau ikut Yesus. Kenapa? Di mana Yesus ada, pasti ada mereka di situ. Di mana Yesus ada, pasti ada mereka di situ. Oh, banyak orang yang setia sekali, ada ibadah, ada firman disampaikan, ada KKR, ada kul, ada apa saja, kebaktian persekutuan doa, komsel. Kalau orang Manado bilang apa? Apa orang Manado kalau ibadah sehari-hari? Ya. Ya, ada kolom, ada kolom. Wah, ikut. Ya. Di mana saja ada kegiatan, ikut. Nggak absen mereka ini. Setia. Tapi tujuannya untuk menyalahkan Yesus. Sekarang yang menyalahkan pendetanya lah. Menyalahkan jemaat sono, jemaat sini. Menyalahkan. Isinya cuma itu, saudara. Dan mereka dengar karena Yesus berkata, desas-desusnya mereka dengar, entah secara langsung entah tidak, yang penting mereka dengar Yesus akan bangkit setelah mati, kemudian hari ketiga akan bangkit. Tapi pandangan mereka bangkitnya itu bukan benar-benar bangkit, saudara. Mereka tidak percaya akan kuasa kebangkitan. Mereka cuma mengetahui. Nah, mereka memakai pengetahuan, saudara ya. Lalu mereka berkompromi, bekerja sama dengan penguasa. Penguasa yang kafir. Mereka kompromi. Ada yang begitu loh. Tujuannya untuk menghalangi firman digenapi. Wah, jangan-jangan nanti dia bukan bangkit, tapi dicuri sama murid-murid. Lalu kemudian penyesatan yang terakhir lebih bahaya daripada penyesatan pertama. Mereka udah pusing dengan pribadi Yesus yang banyak menggalang massa, saudara. Kenapa? Karena Yesus melakukan kesembuhan, karena Yesus melakukan keajaiban, saudara. Bingung mereka. Wah, pengikutku mau habis nih nanti. Nggak ada yang ikut kita ini. Nah, ini ketakutan ala pemimpin-pemimpin rohani, tapi ala imam-imam kepala, pemimpin ini kepala, lalu orang-orang Farisi, saudara. Ya, ketakutan. Dan saudara, ketakutan mereka ini ketakutan oleh karena pengikutnya mau habis. Jadi mereka kompromi dengan penguasa. Saya kadang-kadang mendengar, saudara ya, ada satu gereja ditutup. Nggak taunya bukan orang itu, bukan orang lain yang nutup. Nggak taunya ada campur tangannya juga salah satu orang Kristen atau bagian dari orang Kristen. Yang kurang ajar yang begini, saudara. Jadi gereja ditutup itu bukan karena adanya campur tangan dari orang doang, tapi ada orang Kristen menyusup di situ dengan tujuan memang menutup, saudara. Kenapa? Supaya pengikutnya jangan nanti keseret ke sana. Nah, saudara ya, ini sebenarnya sebuah kekeliruan. Kenapa? Karena mereka cuma tahu firman secara hurufiah.
Taurat itu adalah tertulis secara hurufiah. Makanya saudara, firman yang secara hurufiah yang membuat kita akhirnya tertutup pikiran kita. Dalam Korintus berkata, Paulus berkata, sampai sekarang orang-orang Israel, bahkan orang-orang yang melihatnya firman secara hurufiah, maka tidak disingkapkan. Selubung yang ada padanya tidak disingkapkan. Seperti Musa menutup dengan selubung karena takut cahaya kemuliaan dari Musa. Maka selubung itu, jadi Musa pakai selubung. Dan sampai sekarang ini selubung itu belum diangkat. Sehingga pada saat mereka membaca Taurat, membaca firman, bahkan Kristen, ini karena ini menyangkut pada pribadi orang Kristen, saudara. Ini yang tahu Tuhan, yang tahu nubuatan tentang Tuhan, tapi sayangnya secara hurufiah, sehingga tidak ada penyingkapan. Dan pelayanan secara hurufiah, kata Paulus, mematikan. Pelayanan roh yang menghidupkan. Kita baca 2 Korintus pasal 3, saudara ya, perlu disampaikan supaya nanti kita akan melihat. 2 Korintus pasal 3 menyebut begini, ayat 7 atau dimulai dari ayat 6. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Pelayan-pelayan perjanjian baru. Dan kita sekarang ini berada pada perjanjian baru. Ialah yang memberikan kepada kita kesanggupan untuk menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada lolo batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Perjanjian baru ini pelayanan roh, kata Paulus. Tapi mereka ini selalu memakai kehidupan pelayanannya dengan hukum tertulis. Kata Paulus, hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Saudara, inilah kehidupan orang yang hanya melihat firman itu secara harafiah. Tidak ada pekerjaan roh di dalamnya. Maka kalau terjadi sesuatu peristiwa, mereka mulai ada ketakutan, saudara ya. Dan ketakutan yang begitu dahsyat. Bahkan jahatnya loh, mereka sampai berkompromi dengan penguasa-penguasa kafir untuk menghalangi penggenapan firman. Untuk menghalangi firman itu terbukti. Dengan cara bagaimana? Dikasih penjaga. Dengan cara bagaimana? Ditutup batu besar. Dengan cara bagaimana? Dimeterai kerajaan. Wah, siapa yang bisa buka, saudara? Ini meterai kerajaan Romawi, kerajaan yang saat itu adalah kerajaan yang adidaya. Saudara, ya, itu yang kedua. Yang ketiga, ketakutan ala murid laki-laki Yesus. Ada 12 murid, satu sudah mati, saudara, tinggal 11 murid. Saya mau kasih tahu, saudara, kuasa kebangkitan itu tidak pernah dialami oleh murid laki-laki Yesus. Jadi Yesus itu punya murid laki-laki. Ada Petrus, ada Yakobus, ada Yohanes bahkan. Lalu ada Andreas, Bartolomeus, ya, dan murid-murid yang lainnya, saudara. 11 murid yang masih hidup, mereka tidak hadir. Mereka tidak begini loh. Kata Tuhan, kata guru, dia mati, tetapi kita ingat 3 hari kemudian dia akan bangkit. Jadi mereka itu nggak ada dikubur sambil menunggu dengan cemas. Wah, ya mungkin jaraknya jauh ya, karena ada penjaga, ada batu yang tertutup dengan meterai. Tapi mereka karena begitu penasaran,
begitu bergairah, mereka datang malam-malam, mungkin sudah jam 4 dini hari mereka datang sambil nyumpet-nyumpet. Ada apa ya? Ada apa ya? Tidak ada. Mereka takut semua. Para laki-laki takut. Ya, saya laki-laki. Dan betul, ini kenyataan firman. Tidak ada pria sebagai pelaku-pelaku pertama yang melihat, sebagai saksi-saksi pertama yang melihat Yesus bangkit. Tidak ada. Yang ada itu cuma wanita. Kita lihat dulu, kenapa begitu? Karena pria itu pakai pikiran. Kalau wanita pakai apa? Perasaan. Beda ya, pria pakai pikiran, wanita pakai perasaan. Jadi kalau wanita nggak pakai perasaan udah. Kalau pria hidupnya selalu pakai perasaan, itu kayak wanita. Pria yang kewanitaan itu namanya. Secara normal pria itu pakai pikiran, nggak pakai perasaan. Nanti perasaannya baru. Tapi wanita ini pakai perasaan. Kita lihat ya, saudara, biarpun mereka tahu. 3 kali Yesus berkata, aku akan bangkit. Dalam Injil Matius 16 ayat 21, Matius 17 ayat 22 sampai 23, dan kemudian dalam Injil Matius 20 ayat 18 sampai 19. Kita bacanya Matius 20 ayat 18 sampai 19. 3 kali Yesus ngomong, pada hari ketiga aku akan bangkit dari antara orang mati. Matius 20 ayat 18 sampai 19. Saya baca. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dia itu adalah Yesus. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Itu bangsa Romawi yang kemudian menyalibkan Yesus. Dan salib itu saja, itu adalah hukuman dari aturan Romawi, saudara ya. Ya, kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan. Dan pada hari ketiga, ia akan dibangkitkan. 3 kali Tuhan ngomong sama murid-murid. 3 kali loh. Gak cuma sekali, kalau sekali, masa iya, oke lah. 3 kali Tuhan ngomong. Dan ngomong itu dalam tekanan yang sama. 3 hari kemudian aku akan bangkit. 3 hari kemudian dia akan dibangkitkan. Tuhan bicara mengenai pribadinya. Dia akan dibangkitkan. Tapi saudara, mereka ya. Kenapa saudara? Karena pada saat Yesus mati di kayu salib, murid-murid kocar kacir. Murid-murid takut. Ketakutan menimbulkan apa? Panik. Panik menimbulkan apa? Semua yang diajarkan lupa. Iya. Hari-hari ini sudah ya ada virus corona. Ada hamba Tuhan yang menyampaikan bahwa virus corona ini begini. Hamba Tuhan yang seorang dokter, dan itu tersebar. Harusnya menenangkan kita, saudara. Tapi kalau udah lihat lagi berita, panik. Keadaannya begini, panik, saudara. Nah ini loh saudara, ini belum apa-apa. Virus corona ini belum apa-apa, baru permulaan. Masih ada kelanjutannya. Kristen harusnya nggak boleh panik, saudara. Sedikit kita akan membaca dalam Injil, dalam kitab Mazmur, satu ungkapan, saudara. Saat adanya peristiwa yang dialami oleh umat Tuhan mengalami penderitaan, kesusahan, problem, masalah hidup. Salah satunya mengalami sakit penyakit. Kalau saudara cuma sakit misalnya flu, ya biasa kalau flu. Tapi sekarang ini kalau udah flu, batuk gitu ya, udah mulai pikirannya, wah jangan-jangan saya kena corona. Panik. Saudara kita baca Mazmur 107. Saya mau bicara mengenai orang yang sakit di sini. Apa yang Tuhan kerjakan?
Jadi ada masalah, banyak masalah. Ya, ada orang yang mengembara, tidak dapat perhentian, ada orang yang tertawan. Nah, sekarang ini ada orang yang sakit. Mazmur 107 ayat 17. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Ya, apalagi ini keadaan virus corona ya. Tapi intinya gini, kita jadi sakit nih. Kalau saudara sakit bukan karena kesalahanmu, pasti engkau sembuh. Jangan khawatir. Kalau sakit karena kesalahan, ini repot. Ayub sakit bukan karena kesalahan, diuji sama Tuhan. Dan Tuhan tidak membiarkan Ayub mati. Tidak. Tapi ini sakit karena kesalahan. Memang kalau sakit karena kesalahan bisa mati. Dan bagaimana keadaan seperti ini, saudara? Diperhatikan. Mereka muak terhadap segala makanan, 18, dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Udah parah sakitnya, udah akut lah kalau kena virus corona, udah masuk ICU kali ya. Pendeknya, kekebalan tubuhnya udah berkurang. Apa yang dinyatakan? Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Ya, setiap orang, dokter juga berkata, ya Pak berdoa saja, Ibu berdoa saja. Ya belum ada vaksinnya, berdoa saja. Yang pasti semua orang berdoa. Ada orang-orang di luar negeri berdoa di jalan-jalan. Semua orang sekarang sedang berseru kepada Tuhan. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dalam penderitaan mereka. Perhatikan ya bagaimana cara Tuhan menolongnya. Dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Kalau saudara baca dari Mazmur 107, ada banyak masalah yang tadi disebutkan, saudara ya. Salah satunya sakit ini sakitnya udah diambang kematian loh. Bukan sakit biasa, ini sakit diambang kematian, saudara. Lalu kemudian waktu mereka berseru, pertolongan Tuhan yang pertama, P3K. Pertolongan Tuhan yang pertama adalah diselamatkannya mereka dari kecemasan, dari panik. Saudara udah berdoa, tapi masih panik. Kalau saudara berdoa, Tuhan mengerjakan yang pertama, diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Baru kemudian melanjut setelah tidak panik kita. Ada kekebalan tubuh dalam hidup kita. Dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Itu pertama. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Murid-murid cemas, takut, panik, lupa semua. Hamba Tuhan biar berkoar-koar, khotbah dengan begitu semangat. Pasti kita bisa, pasti kita ditolong, pasti sembuh. Lupa. Kenapa? Panik. Oh haleluya. Itu ketakutan Allah pengikut Yesus yang laki-laki. Ada yang poin keempat. Ketakutan plus sukacita. Memang juga masih bingung. Takut iya, sukacita iya. Lucu memang. Tapi inilah keadaannya. Oleh siapa saudara? Oleh perempuan-perempuan. Nah, ini Allah perempuan-perempuan. Puji Tuhan saudara ya, di dunia ini ada perempuan. Dan jujur ya, saya boleh jujur sebagai laki-laki. Kadang-kadang kalau bicara mengenai kuasa kebangkitan sesuai dengan kebenaran firman. Untung ada perempuan. Kalau nggak ada perempuan, kita semua tidak mengalami kuasa kebangkitan kali. Perempuan inilah yang mengalami pelaku yang pertama, saudara. Matius 28 ayat 5, 8 dan 8. Mereka juga takut. Takut mereka juga. Sama nih, takut. Mereka juga takut. Siapa yang nggak takut dengan virus corona? Takut. Tapi dengar baik. Ayat 5 saya baca. Matius 28 ayat 5. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut. Lah kalau malaikat bilang jangan kamu takut, berarti ini perempuan bagaimana? Takut. Janganlah kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu.
Karena ayat 8, setelah malaikat berkata, jangan kamu takut, kamu mencari Yesus disalibkan, dia tidak ada. Tuh, kuburnya kosong. Pergilah kamu, sampaikanlah kepada murid-murid, dia akan mendahului kamu. Wah, cepat-cepat mereka ini, saudara, pergi. Mau menyampaikan berita yang heboh ini kepada murid-murid. Tapi dalam keadaan seperti apa? Ayat 8. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Kan campur aduk, saudara. Campur aduk, takut iya, sukacita iya. Tapi takut iya, tapi sukacita. Bingung kan? Iya. Dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tetapi puji Tuhannya, di tengah jalan dalam ketakutan dan campur dengan sukacita, saudara, Yesus datang kepada mereka. Dan sejak itulah, waktu Yesus bilang dan datang kepada mereka, mereka langsung tenang, saudara. Kita baca ya. Kita baca di ayat 9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, Shalom, salam. Salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sana mereka akan melihat aku. Damai, sejahtera, tenang. Shalom itu damai, tenang, jangan panik, bahagia, selamat. Itu saudara ya. Jangan takut. Nah, makanya tadi takut dan sukacita. Kehadiran Yesus, takutnya hilang. Yang ada apa? Sukacita. Takutnya hilang, yang ada apa? Sukacita. Karena sukacita, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saudara ya. Jadi Yesus menyampaikan jangan takut. Nah, saudara, mari saudara kita lihat soal perempuan ini, saudara ya. Karena ini adalah peran utama untuk kuasa kebangkitan. Perempuan ini bisa hadir. Kenapa, saudara? Karena mereka ini yang didahulukan adalah perasaan. Jadi kuasa kebangkitan itu nggak bisa diterima oleh otak, oleh pikiran manusia. Makanya orang-orang yang pakai mikir, orang-orang yang suka mikir pakai logika, nggak akan percaya sama kuasa kebangkitan. Kuasa kebangkitan itu hanya bisa dirasa. Kuasa kebangkitan itu bisa dirasakan oleh orang-orang perempuan ini. Dan gereja Tuhan kita ini laki-laki dan perempuan digambarkan sebagai mempelai wanita, anak domba Allah. Kita harus memakai perasaan. Kita lihat dulu perasaan apa yang dimiliki oleh mereka perempuan-perempuan ini. Perasaan tidak mau kehilangan Yesus. Perasaan mereka ini adalah hanya perasaan saja. Mereka mau datang ke kubur Yesus, merempah-rempahi supaya Yesus awet. Yesus yang bagaimana? Yang sudah jadi mayat. Ini dalam pemikiran mereka. Mereka bukan orang yang percaya saat itu. Mereka tidak percaya, belum percaya bahwa Yesus bangkit. Gak masuk akal persoalannya. Perempuan juga punya akal, punya pikiran. Semua pikiran tidak akan bisa merasakan kuasa kebangkitan. Perasaan apa yang bisa? Hanya perasaan. Tapi perasaan apa? Sebab perasaan kita ini banyak cenderung kepada sentimen. Lah kalau perasaannya sentimen gak akan bisa. Perasaan apa yang akhirnya bisa merasakan kuasa kebangkitan? Perasaan sayang. Mereka itu sayang. Mereka itu selalu merasa sayang kepada Yesus biarpun sudah jadi mayat. Mereka tidak mau kehilangan Yesus. Mereka rempah-rempahi supaya awet. Kalaupun mereka lihat nih, beberapa hari kemudian mereka lihat, mereka lihat masih ada Yesus biarpun sudah jadi mayat nih. Mereka selalu mau hadir, mau merasakan hadirnya Yesus biarpun jadi mayat. Makanya mereka ke kubur, mau merasakan hadiratnya Yesus. Sekalipun, jadi kalau zaman sekarang ini, perempuan-perempuan berdoa itu mau merasakan hadirat Tuhan. Sekalipun mereka belum ditolong. Karena perempuan-perempuan ini merasa Yesus pun masih mati. Tapi mereka mendahulukan perasaan yang positif, perasaan sayang, perasaan merasa hadirat Tuhan.
Biarpun mungkin Tuhannya belum nolong dia. Biarpun mungkin Tuhan belum sembuhkan dia. Tapi dia gak peduli. Dia pengen selalu ada di kubur Yesus, mengawetkan Yesus supaya jangan kehilangan Yesus. Sayang, belum ditolong. Ya dalam pikirannya mungkin masih merasa Tuhan mati sih, ya nggak bisa nolong lah. Tapi tetap sayang sama Tuhan. Nah, saudara ya, memang mereka mendahulukan perasaan, saudara. Mikirnya nanti. Kalau perempuan kan gitu. Kalau laki-laki mikir dulu, perasaannya nanti. Kalau udah gubrak, udah melukai sana sini, baru perasaannya berjalan. Aduh, kasihan ya, saya ngomongnya kasar ya. Dasar ya, laki-laki. Kalau perempuan perasaan dulu ya didahulukan, mikirnya nanti. Nah, dalam Markus 16 ayat 2 sampai 3. Markus 16 ayat 2 sampai 3. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah perempuan-perempuan ini ke kubur. Pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain. Setelah jalan ke kubur nih, setelah jalan ke kubur yang tadi karena didahulukannya perasaan, begitu di tengah jalan baru mereka mikir, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Nah, baru mikir kan. Itu perempuan. Tapi begitu mereka pun bilang, siapa ya kira-kira yang menggulingkan batu buat kita ini, menggulingkan batu dari kubur buat kita supaya kita bisa melihat mayat Yesus ya. Sambil mikir, bodoh ting lah, jalan aja. Nah, itu loh. Jadi pikirannya biarpun pernah diungkapkan, pernah dipikirkan, tapi tetap jalan karena perasaannya yang didahulukan. Nah, saudara ya, dan untuk mereka, nah makanya kalau saudara sayang sama Tuhan, kalau saudara rindu hadirat Tuhan, seperti ruh saya merindukan air, demikian jiwaku merindukan Engkau Tuhan. Mungkin saudara belum ditolong, mungkin saudara belum dipulihkan, mungkin saudara belum disembuhkan, tapi terus rindu hadirat Tuhan, rindu terus hadirat Tuhan. Ini hal yang sangat positif. Tapi puji Tuhan, Tuhan memang mati, tapi dia bangkit dari antara orang. Maka kita lihat untuk mereka, maka Tuhan membuka jalan. Caranya, Tuhan memfasilitasi mereka. Bayangkan ya, penghalangnya kubur, penjaga, dan meterai kerajaan. Penguasa kubur. Kubur itu dihalangi oleh batu. Penghalangnya itu batu. Lalu penguasa meterai kerajaan ini, penguasa, dan kemudian para penjaga. Ini nggak main-main penghalangnya. Tapi Tuhan fasilitasi dengan didatangkannya cuma satu orang malaikat. Satu orang loh. Plus dengan malaikat ini datang bersamaan dengan gempa bumi. Dan gempa bumi itu untuk menggulingkan penghalang-penghalang sehingga jalan terbuka. Jadi nggak ada yang bisa menghalangi kuasa kebangkitan. Ini kuasa yang dahsyat, kuasa yang menerobos. Tidak ada yang mampu menahan kekuatan kuasa kebangkitan Tuhan. Dan itu dialami oleh perempuan-perempuan yang sayang kepada Yesus. Saudara perhatikan, gempa bumi digoncang sama malaikat. Baru satu malaikat loh. Penghalangnya itu penjaga dan batu meterai penguasa itu dihancurkan, dipatahkan penghalangnya, dipatahkan meterainya. Dan kata ayat, malaikat itu duduk di atas batu. Ya seolah-olah dia memberi pesan gini, aku taklukkan semua, aku duduki dan takluk semua. Dan pintu terbuka buat perempuan-perempuan. Saudara ya, nah ini yang luar biasanya nih. Saudara, penguasa manapun, siapapun dia, tidak bisa menghalangi kuasa kebangkitan. Saudara, percayalah kepada kuasa kebangkitan. Kuasa kebangkitan itu buat kita, umatnya, buat mempelai wanitanya, buat yang memakai perasaan sayang kepada Tuhan. Karena seorang mempelai itu cinta kepada Tuhan. Saudara, kalau yang namanya cinta ini begini, saudara ya.
Saya cinta kepada dia. Dia itu kerek loh. Tetap saya cinta. Nah, itu namanya cinta. Saya cinta kepada dia. Kenapa kamu cinta kepada dia? Dia kaya. Punya mobil. Saya bisa naik mobil. Itu cinta yang palsu. Tapi kalau cinta itu, saudara ya, cinta itu bukan karena hartanya, bukan karena apanya, bukan. Saya cinta kepada dia. Cinta itu dia berkorban, rela berkorban. Dia itu ngalami sakit ya, cinta itu setia nungguin. Itu yang namanya cinta. Cinta itu artinya, kalaupun orang itu tidak memberikan sesuatu kepada saya, tapi saya cinta kepada dia. Jadi nggak peduli dengan orang lain. Cinta itu lebih kuat dari kegigihan orang, dari dunia orang mati. Bayangin. Cinta itu lebih kuat. Dan air yang banyak tidak bisa memadamkan api semangat cinta. Yang ditujukan ini maksudnya cinta sama Tuhan Yesus, saudara. Orang cinta sama Tuhan Yesus itu bukan karena dia diberkati, bukan. Walaupun dia masih susah, walaupun dia masih sakit, walaupun dia masih ada masalah, tapi dia cinta kepada Tuhan. Dan cinta ini yang bisa menggerakkan kuasa kebangkitan. Tuhan kirimkan fasilitas, Tuhan memfasilitasi, dan Tuhan kirimkan malaikat. Malaikat itu memang tugasnya melayani. Sebagai pelayan-pelayan untuk orang-orang yang diselamatkan. Ini yang saya dapatkan ini. Pelayanannya apa nih? Pelayanan dalam kuasa kebangkitan. Digoncang dengan gempa bumi. Ya, saya yakinlah waktu pas lagi jalan nih perempuan, ada gempa bumi. Kaget, takutlah mereka ya. Makanya jangan takut. Begitu lihat kubur Yesus kosong dan Yesus bangkit, sukacita, takut dan sukacita. Makanya Tuhan bilang, salam, shalom. Takutnya hilang, tinggal sukacita. Tetapi kita lihat lagi nih ya, digoncang. Tuhan bilang, satu kali aku akan menggoncang, bukan bumi saja, tapi langit juga. Saya ulang ya, satu kali aku akan menggoncang bukan bumi saja, tapi langit juga. Dan hal itu terjadi supaya kita yang menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi saudara gini, kalau saudara lagi promosi satu barang gitu ya, saudara-saudara, ini benda ini tahan banting. Bagaimana caranya supaya dia teruji tahan banting? Ya dibanting. Cuma, benar tahan banting, tidak pecah. Itu namanya tahan banting. Ada arloji katanya tahan bakar. Ya dibakar. Meleleh gitu. Banyak promosi di dunia ini, tapi nggak teruji. Tapi kalau firman Tuhan teruji, saudara. Dalam Ibrani pasal 12 saya mengajak saudara untuk pahami. Tapi nanti kita akan melihat yang ungkapan ini menyetir dari satu kitab, saudara ya. Tapi kita baca dulu Ibrani pasal 12 ayat 26. Perhatikan. Ibrani 12 ayat 26. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Bumi goncang. Bumi ini persoalan apa? Persoalan ekonomi. Persoalan pekerjaan. Berkaitan dengan bumi selalu Alkitab menyebut persoalan ekonomi atau persoalan lahiriah. Ada persoalan lahiriah, ada persoalan rohani. Ada persoalan jasmani, ada persoalan rohani. Nah, persoalan rohani itu persoalan atas, persoalan kerajaan Allah, persoalan heaven, sorga. Tahta Tuhan itu langit adalah tahtaku. Nah, ini persoalan rohani. Tapi dengar baik, persoalan bumi digoncang. Ya kan? Dengan virus corona, maka betul memang akan ada kegoncangan ekonomi. Kita lihat dulu sebentar di sini. Saya ulang kembali. Waktu itu suaranya menggoncang bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Nah, janji ini belum dipenuhi waktu itu, belum. Waktu Ibrani ditulis belum dipenuhi. Tapi sekarang ini sedang dipenuhi. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Satu kali. Waduh, berarti ada janji yang sedang mau digenapi sama Tuhan. Dan ini sedang terjadi. Satu kali aku akan menggoncang bukan bumi saja, tapi langit juga. Langit itu persoalan apa? Persoalan rohani. Makanya rohani-rohani yang kuat
dia nggak tergoncang. Banyak Kristen ini rohaninya kropos, saudara ya. Kelihatan luarnya bagus, tapi waktu digoncang ambruk dia. Nah, saudara, golongan Kristen yang mana tuh? Digoncang dengan COVID-19, Corona ini, waduh, goncang semua. Nanti termasuk ekonomi kita digoncang. Tapi dengar baik, kalau terjadi hal itu Tuhan mau menggoncang, ada maksud dari Tuhan. Perhatikan ayat 27, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncang. Jadi supaya saudara pengen tahu, saudara ini adalah pribadi, wah saya ini teguh, iman saya teguh. Bagaimana caranya? Digoncang sama Tuhan. Ya, gereja-gereja sedang digoncang sama Tuhan pengajarannya. Ini pengajaran ini soal langit, saudara. Ajarannya sedang digoncang. Ajaran apa? Teori kemakmuran kah? Ajaran apa begitu? Digoncang sama Tuhan nih. Nah, sekarang kita baca ayat 28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Nah, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncang itu apa? Kerajaan sorga. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Itu tidak tergoncang. Jadi pandangan kita ke sorga, pandangan kita ke kerajaan Allah, damai sejahtera, kebenaran dan sukacita oleh Roh Kudus. Tapi saudara, ini mencuplik ayat. Dan ini sekarang sedang terjadi. Inilah yang waktu saya diingatkan seperti ini, Tuhan ingatkan bahwa Paskah ini di tengah-tengah kegoncangan dan termasuk nanti ekonomi goncang, kata Tuhan, cuma ini hanya bisa diterima oleh orang-orang yang tidak tergoncang. Yang tergoncang, maaf, nggak bisa menerima ini. Hagai 2 ayat 4-9. Kalau saudara di Alkitab ayat 5, saya baca ya. Hagai 2 ayat 4-9. Di Alkitab ini mulainya ayat 5. Saya baca. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Nah, yang dalam kondisi COVID-19 ini ya Tuhan mengulangi. Kuatkan hatimu para pemimpin. Pemimpin rohani. Gembala-gembala, hamba-hamba Tuhan. Dan juga kuatkan hatimu, jemaat. Ya, dengar baik. Demikianlah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut. Nah, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa. Betul, sekarang sedang digoncang segala bangsa. Sehingga barang, ini dengar baik, aku akan menggoncangkan segala bangsa. Sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Wow, waktu saya lihat ini, waktu saya baca ini, oh ini yang kau maksud Tuhan. Kegoncangan yang terjadi sekarang ini, supaya barang-barang yang indah datang, kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Tujuannya, maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Makanya, kalau kita adalah rumah Allah yang tidak tergoncang, maka kita akan dapat kelimpahan dari seberang. Kepunyaankulah, kemegahan firman Tuhan semesta alam ya, di ayat 8, ayat 7. Ayat 9, ayat 8 sekarang. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Wow, luar biasa banget, saudara. Aku akan menggoncang. Bukan bumi, tapi langit. Segala bangsa digoncang. Dan COVID-19, Corona, menggoncang segala bangsa.
Dan akan kelihatan siapa-siapa yang sebagai anak Tuhan yang murni dan siapa-siapa yang tidak. Ini penyaringan yang hebat. Di samping adanya penyakit, maka juga dunia akan digoncang ekonominya. Sekarang sedang terjadi. Tapi ada tujuan dari Tuhan, supaya barang-barang yang indah dari bangsa-bangsa mengalir ke rumah Tuhan. Jadi kalau engkau mengambil sikap sebagai rumah Tuhan sejati, rumah Tuhan yang tidak tergoncang, maka akan ada pemulihan besar-besaran terhadap anak-anak Tuhan. Jangan khawatir dengan ekonomimu. Ini janji dari Tuhan. Di kuasa kebangkitan, Tuhan goncangkan bumi. Tapi nanti Tuhan akan goncangkan langit. Dan ini sudah terjadi. Jadi kalau dunia sedang goncang, anak-anak Tuhan, kita juga tergoncang. Tapi karena kita berada pada kerajaan yang tidak tergoncangkan, maka kita tidak tergoncang. Poin terakhir, pada saat perempuan-perempuan yang cinta Tuhan ini, setelah dapat berita Yesus bangkit, Yesus itu, saudara, padahal mereka ini sudah dapat berita dari malaikat, ayo kamu ke Yerusalem, ayo kamu pergi ke murid-murid, sampaikan berita Yesus bangkit. Kan cukup sebenarnya ya oleh pelayan Tuhan ini, karena itu wajahnya terik seperti matahari dan pakaiannya seperti putih salju. Wah, menggemparkanlah. Cukuplah ini, cukup kuatlah dari berita dari malaikat yang dahsyat ini. Tapi luar biasanya Tuhan itu baik sekali, saudara. Dia datang secara pribadi. Kadang-kadang kalau misalnya pengerja disuruh gitu, kamu coba saya suruh ke sana ya. Gak usah lah saya gembala ke sana, gak usah. Ini aja pengerja saya suruh. Cukupkan biasanya ya. Tapi Tuhan itu enggak gitu. Dia datang pribadi. Haleluya. Dia datang pribadi bagaimana? Tiba-tiba Yesus datang dan sampaikan salam. Shalom. Aduh. Ya, datang. Ini peran utamanya nih. Yesus Kristus yang dipuji, yang dicari-cari, kan nggak hadir, kan nggak ada kan, mayatnya nggak ada, bangkit. Ya mereka makanya takut, sukacita. Ini bener apa enggak ya? Tapi takut, tapi sukacita, bingung kan? Takut, sukacita. Tuhan hadir tiba-tiba waktu mereka sedang datang ke sana. Padahal cukup loh berita dari malaikat, tapi Tuhan bilang, itu baiknya Tuhan. Ya, saudara ya. Udah begitu Tuhan ngomongnya apa? Oh luar biasa, ini sangat senang banget. Saudara ya. Kalau saudara lihat tadi, malaikat itu berkata, pergilah ke murid-murid Yesus. Sampaikanlah ke murid-murid Yesus. Tapi bagaimana pada saat Yesus berjumpa dengan mereka? Di ayat 9 dari Matius 28, ayat poin terakhir. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu, shalom, damai sejahtera, tenang. Mereka mendekati dia dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudara, supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Biasanya Yesus ngomong sama murid-murid selalu bicara tentang engkau sebagai muridku. Engkau sebagai muridku. Hari ini Yesus bilang, pergi katakanlah kepada saudara-saudaraku. Dalam terjemahan bahasa asli, satu rahim. Ini artinya saudara kandung. Tuhan angkat kita menjadi betul-betul anak sahnya Bapa, saudara kandung. Itu kuasa kebangkitan, saudara. Makanya dalam satu ayat kita baca ayat terakhir. Ibrani pasal 2. Ibrani pasal 2 ayat 11. Ibrani pasal 2 ayat 11. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan. Ia, Yesus Kristus, yang menguduskan. Dan mereka, kita yang dikuduskan. Mereka semua berasal dari satu. Dari Bapa. Yesus berasal dari Bapa. Lahir dalam kandungan sudah dari Roh Kudus. Kita dilahirkan kembali dari air dan roh.
lahir dari Allah. Bayangkan saudara, ini kuasa kebangkitan yang menyatukan kita. Yesus yang adalah pribadi yang mati di Maha Mulia dan segala-galanya sempurna. Kita sebenarnya jauh jaraknya, tapi lewat kuasa kebangkitan kita disatukan. Menjadi satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Kita orang yang berasal belakang dari kafir, hidup dalam latar belakang dosa. Dia kudus, tapi pada saat dia bangkit, dia berkata, kamu saudaraku, kamu saudara kandungku. Oh haleluya. Ayat 12, katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Ayat 17, itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Jadi kalau sekarang kita sedang mengalami pencobaan, kita adalah saudara Yesus. Satu kandung, saudara. Satu rahim, rahimnya dari Allah. Saudara itu ikatannya sangat kuat, saudara. Ini biarpun saudara ngomel macam-macam antara saudara ini berantem ya, tapi kalau saudaranya sakit, waduh kepikiran sama saudaranya yang lain, saudara. Sedih mereka, ada apa-apa pasti nangis mereka. Demikian kalau Tuhan bilang engkau adalah saudara. Oh haleluya. Yesus bangkit, mengangkat derajat kita menjadi saudaranya Yesus. Mengangkat derajat kita menjadi anak-anak Allah yang sah, menjadi saudara kandung Yesus. Itu kuasa kebangkitan. Mari saudara, kegoncangan memang terjadi di mana-mana. Percayalah kepada kuasa kebangkitan. Bagaimana cara mendapatkannya? Murid-murid yang perempuan juga nggak ngerti sebenarnya. Tapi yang didahulukan perasaannya. Perasaan apa? Sayang, cinta sama Tuhan. Mari kita cinta sama Tuhan. Kalaupun saudara belum ditolong, tetap cinta sama Tuhan. Karena Tuhan sudah cinta kita lebih dahulu. Biar relakan segala-galanya buat kita. Saudara yang ada yang menyiapkan perjamuan suci, mari kita siapkan perjamuan suci. Kita akan datang kepada Tuhan. Hamba bawa dan hamba unjukkan perjamuan suci ini kepadamu Bapa. Haleluya, kuduskan sehingga menjadi kekuatan buat kami. Dan yang live streaming, semua perjamuan suci yang dipegang oleh anak-anakmu, kudus di dalam nama Yesus Kristus. Sehingga kami bisa bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, yakni menjadi mempelai wanita, anak domba Allah. Kami masuk dalam proyek Tuhan, pembangunan tubuh Kristus yang besar ini. Kami merupakan bagian kecil, tetapi kami masuk dan terlibat, terhisap, terhitung di dalamnya, menjadi bagian tubuh Kristus yang disempurnakan oleh Tuhan. Kami terima dengan ucapan syukur dan memuja, menyembah dalam nama Yesus Kristus. Terimalah tubuh darah Kristus yang telah buat kita. 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 Mari kita berdiri semua. Angkat tubuh Tuhan dan dengar firman Allah. Haleluya. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Yesus memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Makanlah dengan percaya tubuh Kristus, dalam nama Yesus Kristus. Angkat cawan minuman yang berisi darah Kristus lebih tinggi dari kepala. Demikian juga Yesus mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Minumlah dengan percaya darah Kristus, dalam nama Yesus Kristus. Mari kita menyembah. Oh, kami disyakari wala makadash. Yang sudah berbahasa roh, termasuk saudara yang di live streaming, yang sudah berbahasa roh. Ini menunjukkan kita adalah anak-anaknya. Haleluya, 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 haleluya. Kuasamu dahsyat Tuhan. Kuasamu besar, dahsyat, ajaib, kuasa kebangkitan. Kami cinta kepadamu. Kami cinta kepadamu Tuhan. Kami cinta kepadamu. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah semua mengalami kuasa kebangkitan dalam hidup kami. Biarlah kami seperti perempuan, karena kami adalah mempelai wanita Tuhan, yang mendahulukan perasaan sayang, perasaan cinta kepada Yesus Kristus. Sekalipun mungkin pikiran kami belum memahami, tetapi kami sayang, cinta kepada Tuhan. Kami melakukan tindakan. Haleluya, haleluya. Sehingga kuasa kebangkitan itu terjadi atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat semuanya. Berkati semua mereka yang hadir di live streaming ini juga Tuhan. Berkati dan Engkau menjangkau setiap pribadi mereka. Karena Engkau adalah Allah yang roh. Makanya Engkau bisa hadir di setiap pribadi mereka yang sekarang ini ada di rumah-rumah. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Angkat kecemasan kami, angkat kepanikan kami, sehingga kami tetap bergantung dan mengandalkan Engkau. Kami takut, tapi kami diberikan shalom, damai sejahtera, tidak panik. Sekarang yang ada pada kami adalah sukacita, karena Yesus telah bangkit. Haleluya, haleluya, haleluya. Makasih Bapa yang baik. Haleluya. Dan kami angkat dua tangan kami menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara, terimalah anugerah, cinta kasih sayang dari Bapa yang sungguh sangat mengasihimu. Kasih karunia lewat kuasa pendamaian korban Kristus, serta pimpinan kekuatan kuasa Roh Kudus menjadi milikmu saudara-saudara, dari sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria sorga dan imam besar yang kami puja-puji selalu, kami alaskan doa ini, menutup ibadah ini. Haleluya, amin. Tuhan memberkati. Dicabut-cabutkan semuanya Pak. Susah.